Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan belajar dengan sebuah tema titik mulia seseorang. Kita akan merenungkan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Mari kita akan lihat Bapak Ibu apa yang firman Tuhan ajarkan. Dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, apa yang dunia ajarkan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan itu sangat bertolak belakang. Konsep dunia selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi konsep kekristenan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Tetapi kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Ini sebuah tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, ketika Anda mendapatkan perlakuan yang jahat, tetapi firman Tuhan mengajar kita agar kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan tahukah saudara, ketika kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita bisa mengalahkan hal-hal yang tidak baik, kita justru membalasnya dengan kebaikan. Inilah yang saya katakan titik mulia seseorang. Jadi saudara, seseorang dikatakan ia memiliki apa yang namanya mulia dalam kehidupannya. Itu bukan ditentukan dari kedudukannya, bukan ditentukan dari jabatannya, bukan ditentukan dari kekayaannya, saudara. Saudara, orang dunia selalu berkata, orang akan dipandang mulia jika ia memiliki kemewahan, jika ia memiliki kedudukan, memiliki titel mungkin, memiliki apa yang namanya tahta dan kemuliaan. Itulah cara pandang dunia. Tetapi cara pandang dalam dimensi kerohanian, maka orang yang mulia itu justru dilihat dari kualitas karakternya. Jadi seseorang itu dikatakan mulia, itu bukan dari sisi apa yang di luarnya, tetapi justru bagaimana apa yang di dalam hatinya. Bagaimana kualitas kehidupannya, bagaimana kualitas karakternya, saudara. Itulah yang menentukan seseorang itu mulia atau tidak. Jadi ketika Bapak Ibu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, inilah yang saya katakan luar biasa. Anda adalah orang yang mulia. Karena Anda bisa menguasai diri, Anda bisa mengelola hati, Anda bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, Anda mungkin berkata ini tidak mungkin bisa Pak Pendeta. Tetapi saya berkata pada pagi hari ini, oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita dapat dimampukan. Kita akan bisa melewati semuanya ini oleh karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah yang luar biasa. Dan ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ada sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana rumah tangga ini mengalami kehancuran. Suaminya pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan perempuan yang lain Bapak Ibu. Bahkan suami ini meminta cerai. Dan wanita ini Bapak Ibu sebagai seorang istri, ia benar-benar tidak habis mengerti. Sekian puluh tahun lamanya rumah tangga ini dibangun. Tetapi tiba-tiba terjadi sebuah persoalan.
Orang yang ia cintai, suaminya meninggalkan rumah, tinggal dengan perempuan yang lain. Dia selingkuh, bahkan pria ini meminta cerai. Namun rupanya Bapak Ibu, semua usaha suami ini untuk bercerai gagal. Dan akhirnya tidak bisa bercerai. Tetapi yang saya kagum Bapak Ibu, ketika perlakuan suami ini begitu jahat kepada wanita ini, maka istri ini tetap mengasihi suaminya. Ia tidak pernah membenci suaminya. Bahkan ia hari demi hari ia mengambil waktu untuk mendoakan. Bahkan ia mengambil waktu untuk puasa bagi suaminya. Supaya suaminya ini berubah, suaminya ini kembali, suaminya ini bisa bertobat Bapak Ibu. Bahkan ketika suami ini pulang ke rumah, sekonyong-konyong dia hadir dan kembali ke rumah hanya untuk sekedar meminta apa yang namanya bagian yang ia memang butuhkan. Wanita ini tidak pernah menolak. Bahkan ia melayani dengan baik, ia melayani dengan kasih. Ia tidak pernah berlaku kasar kepada suami ini, sekalipun suami ini jahat kepada dirinya. Dan ini saya katakan luar biasa. Dan rupanya Bapak Ibu, suatu ketika suami ini kembali ke rumah dengan keadaan tubuhnya sudah sangat tidak lagi seperti pada awal ia lihat. Suaminya awalnya tubuhnya dengan begitu sangat sehat, segar, tubuhnya gemuk Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba suami ini pulang dengan tubuh yang sangat kurus. Dan di tubuhnya ada beberapa luka. Baik itu di kaki, baik itu di sekitar jari kakinya. Ada luka dan ada bagian yang berdarah, saudara. Dan luka itu tidak kering. Dan yang luar biasa, sang istri ini dengan kasih Tuhan, ia membersihkan luka suaminya. Dan inilah yang saya katakan, karakter istri ini luar biasa. Saya berkata Bapak Ibu, hal ini sangat jarang dijumpai. Sebagian orang ketika diperlakukan demikian, maka tidak mudah orang bisa memperlakukan kejahatan dengan kebaikan. Yang terjadi pada umumnya adalah ketika seorang istri dilukai suaminya, maka ia akan membalas kejahatan suaminya. Bahkan ia tidak akan bisa menerima perlakuan-perlakuan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang suami. Tetapi yang luar biasa, wanita ini benar-benar hebat. Ia sampai hari ini tetap merindukan suaminya pulang dan bertobat. Dia tidak pernah membenci, dia justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kiranya cuplikan kisah ini dapat memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan ini patut untuk kita teladani. Mari belajar Bapak Ibu, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, itu tandanya kita adalah orang yang memiliki karakter yang mulia. Dan inilah karakter Yesus. Bagaimana Yesus juga adalah guru agung kita. Dia tidak pernah membalas kejahatan yang ditimpakan kepadanya dengan kejahatan. Tapi kita melihat bagaimana Yesus sekalipun diperlakukan jahat, bahkan di atas kayu salib pun ia mengampuni orang-orang yang telah memperlakukan dirinya dengan tidak pantas. Saudara, inilah karakter yang sangat mulia. Bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang berbuat jahat. Yesus membalas kejahatan dengan kata-kata pengampunan. Mari Bapak Ibu, kiranya renungan ini akan terus membawa kita untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang lebih baik. Memiliki karakter yang mulia. Sehingga orang akan diberkati dan hidup kita jadi berkat.
Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Haleluya, shalom.